Hai, selamat datang di channel saya ROJ Boyete. Kali ini kita melanjutkan pembelajaran PowerPoint untuk pemula bagian yang kelima, yaitu nomor 29 sampai 35. 7 langkah custom shape profesional di PowerPoint 100%. Jadikan slide presentasi memikat hati siapapun. 7 langkah custom shape profesional di PowerPoint 100%. Jadikan slide presentasi memikat hati siapapun. Nah, sebelumnya kita Bapak Ibu, teman-teman, dan juga adik-adik yang sedang belajar PowerPoint, Bapak Ibu dan adik-adik dan juga teman-teman, silakan melihat video yang berhubungan dengan tutorial ini, yaitu video bagian pertama, kedua, kemudian ketiga, dan keempat, dan yang berikutnya adalah yang sedang kita bahas ini nantinya. Nah, sebelumnya kita perkenalan dulu. Nama saya Aroji Sekijibua, saya seorang guru komputer di salah satu sekolah Kristen terbesar di Indonesia. Puji Tuhan, saya sudah memiliki pengalaman mengajar lebih dari 5 tahun, dan selain mengajar, sehari-hari saya membuat konten tentang komputer di channel Aroji Boyete. Jika Bapak Ibu mau kontak dengan saya, boleh melalui email, WA, atau Telegram. Bapak Ibu boleh mengundang saya menjadi pengisi seminar atau workshop yang berhubungan dengan komputer atau juga tentang PowerPoint. Nah, langsung saja konten yang akan kita pelajari di hari ini, yaitu dari nomor 29 sampai nomor 35, yaitu yang pertama adalah menggabungkan beberapa shape, menggabungkan shape dengan objek yang lain, kemudian membuat shape sendiri, kemudian menjadikan suatu gambar mengikuti pola shape, kemudian mengubah bentuk shape yang ada, kemudian membuat bentuk shape baru dari gabungan dua atau lebih shape, kemudian menambah efek pada shape. Oke, kita coba. Kita coba langsung aja praktek ya. Nah, untuk kali ini saya coba mempraktekkan di daerah ini aja ya. Di daerah ini, sehingga saya coba hapus dulu yang bagian sini ya. Nah, Bapak Ibu, kita coba dulu bagian pertama, yaitu menggabungkan beberapa shape. Nah, menggabungkan beberapa shape artinya kalau misalnya kita punya shape itu dua atau lebih shape. Misalnya saya punya shape yang ini, satu rectangle, satu, kemudian supaya berbeda aja ya, saya kasih warnanya itu hitam ya. Kemudian outline-nya saya pilih yang lain ya. Saya pilih no outline aja. Kemudian saya punya shape yang lain yang bentuknya berbeda ya. Misalnya yang bagian yang seperti ini ya, ujungnya. Kemudian saya kasih warnanya berbeda juga. Misalnya warnanya adalah merah. Outline-nya saya hapus aja supaya sama. Oke, kemudian Bapak Ibu dan teman-teman, saya juga punya shape yang lain ya. Saya juga punya shape yang lain, misalnya lingkaran ya. Misalnya lingkaran seperti ini ya. Nah, saya juga ubah warnanya jadi warna yang lain ya. Kemudian outline-nya saya hapus. Nah, tadi adalah menggabungkan ya. Nah, menggabungkan itu artinya menggrouping ya, menggrouping. Nah, contoh kita grouping ini. Ini caranya adalah klik salah satu, baru tekan Ctrl, baru klik keseluruhan objek. Atau cara baru klik kanan, baru pilih group. Oke, sudah jadi. Atau cara yang lebih cepat adalah Bapak Ibu bisa perkecil dulu ya ukuran slide-nya, baru drag ini di blok seperti ini ya. Di blok seperti ini, dan pastikan tidak ada objek yang lain yang masuk. Nah, sehingga keseluruhannya sudah aktif seperti ini, kemudian baru di grup, baru ini kan sudah jadi satu grup mereka. Oke, kita lanjut di bagian berikutnya. Menggabungkan shape dengan objek yang lain. Oke, objek yang lain itu bisa jadi gambar ya. Nah, saya copy dulu gambar saya di sini. Ya, saya copy dulu gambar saya tadi dan saya coba letakkan di sini. Saya duplicate aja ya supaya kita bisa leluasa untuk mencoba ya. Oke, kita coba pastikan gambar ya. Oke.
Nah, ini karena kita nanti kemungkinan kita pakai lagi, saya duplikat aja dulu. Nah, ini kita olah di sini ya. Nah, kemudian misalnya menggabungkan ya. Nah, misalnya saya menghapus bagian ini dan menghapus bagian sini, kemudian saya blok ya. Kemudian saya baru grup. Oke, Bapak Ibu juga bisa langsung aja tekan Ctrl G begitu ya. Nah, ini sudah jadi. Nah, objek yang lain juga bisa jadi ya, itu adalah teks begitu ya. Bisa jadi itu adalah teks ya begitu. Jiso Ki Jebua. Oke. Kemudian tulisannya saya taruh di sini lah misalnya. Oke, atau di atas ini deh supaya lebih terbaca ya. Kemudian saya blok ya. Kalau tadi kan cuma ini aja yang satu objek ya. Nah, sekarang bagaimana supaya mereka bertiga jadi satu objek. Jadi ini di blok seperti ini. Kemudian baru Ctrl G aja. Oke, ini sudah jadi. Next, apa ya berikutnya? Membuat shape sendiri. Oke, kita buat shape sendiri ya. Oke, kita buat shape sendiri. Oke, ini saya hapus dulu ya. Cara membuat shape sendiri seperti ini ya Bapak Ibu ya. Oke, supaya lebih teratur saya taruh di atas, ini kita bekerja di bagian bawah. Nah, membuat shape sendiri itu sebenarnya gampang sekali ya Bapak Ibu ya. Langsung aja dari insert, kemudian di sini ada yang namanya scribble ya. Nah, ini atau freeform atau scribble ya. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan ini, kemudian Bapak Ibu baru bentuk ya shape-nya sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu sendiri ya. Nah, ini. Nah, ini sudah jadi. Kemudian Bapak Ibu tinggal bisa mewarnai isinya dan seterusnya ya, mewarnai outline-nya ya. Nah, ini sudah jadi ya. Ini adalah bentuk shape sendiri. Atau misalnya Bapak Ibu mau kita coba lagi ya. Kita mau membuat shape sendiri lagi ya. Nah, ini tergantung juga kemampuan Bapak Ibu sendiri ya. Oke, misalnya seperti ini. Ini sudah jadi. Ini objek shape sendiri ya Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu bisa kita lanjut ya. Kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu menjadikan suatu gambar mengikuti pola shape. Menjadikan suatu gambar mengikuti pola shape. Nah, ini kita langsung aja praktekkan ya. Nah, misalnya saya punya shape seperti ini ya. Oke, kita punya shape seperti ini aja ya yang kita pakai lah. Ini kita hapus. Nah, ini kita punya shape, kemudian kita punya gambar ya. Kita punya gambar seperti ini ya misalnya. Ini saya masukkan ke sini. Oke, saya masukkan ke sini. Kemudian bagaimana supaya gambarnya mengikuti pola yang ini ya. Oke. Nah, caranya saya kasih dulu dia di atas foto ya, saya kasih dia di atas foto, kemudian saya taruh di sini. Oke, kemudian saya sesuaikan aja sedikit ya supaya bagian-bagian yang kita ambil nanti adalah bagian-bagian yang penting begitu ya. Nah, misalnya mukanya ini yang paling penting ya. Nah, kemudian bagian sini. Oke, kira-kira jadilah seperti ini ya. Nah, sekarang Bapak Ibu kita langsung aja blok seperti ini. Kemudian Bapak Ibu bisa langsung masuk di bagian format shape ya. Format shape, kemudian di sini ada namanya merge shape ya. Kemudian Bapak Ibu bisa memilih fragment ya, fragment. Kemudian di sini harusnya sudah terjadi seperti ini. Tetapi kan posisi gambarnya tadi kalau misalnya kita ubah dia di atas begitu ya. Dia di atas, kemudian baru kita blok begini. Kemudian kita baru pilih format shape, baru kita fragment. Nah, kemudian ini sudah jadi seperti objeknya. Nah, untuk membuktikan bahwa mereka sama, ini saya copy dulu ya. Ini saya copy dulu ya. Kemudian ini baru saya letakkan sebelah sini. Kemudian saya blok ya. Saya blok begini. Kemudian baru format shape, baru merge shape, baru fragment. Nah, ini sudah jadi. Oke, ini sudah benar-benar sama ya seperti ini. Atau coba kita tes cara kedua ya.
Kita coba cara kedua, contoh kedua maksud saya ya, ini kita hapus aja. Ini juga kita hapus aja yang satunya. Oke, sudah jadi. Kita coba misalnya ya, kita copy dulu gambar ini ya. Saya ungroup dulu untuk mengambil gambarnya ya. Oke, satu lagi ternyata grupnya. Oke. Saya duplicate aja, kemudian ini saya ambil dan saya letakkan di sini. Nah, misalnya Bapak Ibu mau membuat foto ini menjadi bentuk shape love misalnya ya, shape love. Oke, kita cari love ini, ternyata ada love di sini. Nah, kemudian kita letakkan sebelah sini. Oke, jangan lupa posisinya adalah di belakang. Jadi di copy, kita pindah posisi gambarnya supaya dia di depan. Jadi kita cut aja dulu, cut, baru Ctrl V, baru kita blok keduanya, baru kita masuk di bagian shape format, kemudian baru kita pilih fragment. Kemudian ini sudah jadi. Oke, kita next. Kita next. Bagian berikutnya itu adalah mengubah bentuk shape yang sudah ada. Mengubah bentuk shape yang sudah ada. Mengubah bentuk shape yang sudah ada. Nah, mengubah bentuk shape yang sudah ada itu artinya ya, oke, misalnya yang ini, apakah kita bisa mengolahnya? Oke, ternyata tidak. Nah, tetapi shape yang dimaksud adalah shape yang kita buat sendiri, begitu ya. Shape yang kita buat sendiri atau kita tambahkan lagi ya. Contoh ya, ini saya hapus dulu ya. Ini saya hapus, kemudian saya coba misalnya memasukkan sebuah shape ya. Anggap aja shape-nya misalnya love lah, misalnya love. Oke. Kemudian untuk mengubah bentuk love ini kan di sini ya, di bagian shape format, kemudian kita bisa memilih edit shape ya, edit shape, kemudian kita bisa memilih edit shape ya. Kemudian kita bisa menarik ini ya, menarik titik-titiknya ini ya. Nah, misalnya juga Bapak Ibu mau menyesuaikan ya, misalnya seperti ini ya. Bisa ya. Atau misalnya kita tambah satu titik di sini ya, add point. Kemudian kita kasih juga di sini add point. Oke, kemudian kita bisa tarik seperti ini dan kita bisa sesuaikan sesuai dengan kebutuhannya kita ya. Oke. Nah, bisa seperti ini ya. Oke, jadinya seperti ini dia ya. Nah, sudah jadi ya. Oke, tambah di sini teman-teman. Kita lanjut. Setelah mengubah bentuk shape, kita masuk adalah membuat bentuk shape baru dari gabungan dua atau lebih shape. Nah, contoh Bapak Ibu misalnya kita mau membuat setengah lingkaran nih. Ya, kita mau membuat objek setengah lingkaran. Nah, setengah lingkaran itu ternyata di shape kan tidak ada nih. Ya kan? Setengah lingkaran itu ternyata tidak ada di shape. Ya, kita cek dulu ya, apakah ada? Oke, ternyata tidak ada. Nah, bagaimana caranya membentuk setengah lingkaran seperti ini? Nah, kita buat dulu lingkaran ya. Dan kita pastikan bahwa ini lingkaran, artinya jari-jarinya sama ya. Jadi kita samakan aja jari-jarinya jadi 12 ya. Oke, supaya teratur aja kita hapus aja dulu outline-nya ya. Oke, nah bagaimana supaya ini jadi setengah lingkaran ya? Nah, ini kita coba butuh bantuan dulu ya. Kita pakai grid guides aja dulu supaya kita tahu di mana posisi tengahnya. Oke, kita letakkan dia benar-benar tengah seperti ini. Oke, sudah. Nah, kemudian kita menggunakan bantuan objek yang lain nih ya. Nah, misalnya kita membutuhkan ini rectangle, kemudian supaya berbeda aja, supaya kita bisa tahu yang mana rectangle-nya, kita ubah warnanya ya. Kemudian kita letakkan tepat di sini. Ya. Kemudian kita blok seperti ini, kemudian kita gunakan merge shape tadi ya. Apakah bisa intersect? Tidak ya. Bisa juga ya, bisa intersect atau misalnya fragment juga bisa. Oke, fragment juga bisa. Oke, jadikan satu, sini dua. Nah, ini kan sudah jadi nih. Nah, ini kan sudah jadi ya. Sudah jadi nih objeknya. Oke. Nah, next. Bapak Ibu bisa nanti mengeksplor lagi ya. Kita next.
menambah efek pada shape ya, menambah efek pada shape. Nah, efeknya banyak sekali sebenarnya efek di shape ini ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, misalnya kita mau mengganti warna ini berarti pilih bagian shape fill ya. Nah, shape fill misalnya warna yang kita pakai degradasi aja ya. Kita pakai warna yang satu ini, yang satunya sebelah sini, yang satunya sebelah sini ya. Oke. Efek yang lain Bapak Ibu bisa menambah ini ya. Shadow ya, gambar shadow. Oke. Ini juga kita kasih shadow lah misalnya, shadow dan bagian-bagian yang lain sebenarnya ya. Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu juga ya bisa lebih leluasa lagi nih. Ya, pilih ini, diklik kiri satu kali, baru klik kanan satu kali, baru pilih format shape ya. Bapak Ibu bisa punya banyak sekali yang bisa dilakukan di sini ya, Bapak Ibu ya. Nah, misalnya kita gunakan transparansi nih. Oke, kita gunakan transparansi, kemudian kita taruh di sebelah sini. Kita kasih dulu dia di atas ya, seperti ini. Kemudian begitu juga yang bagian sini, kita kasih dulu di atas. Oke, sama seperti ini. Kemudian kita coba kurangi transparansinya. Kemudian coba kita ganti warnanya, kita kasih degradasi seperti ini. Kemudian kita copy, kita letakkan lagi di sini. Kemudian kita ganti lagi warnanya, oke. Kemudian kita copy lagi, ya. Kita coba warna yang lain. Nah, kira-kira ini aja sudah sangat terbentuk ya, pola yang menarik ya. Nah, alangkah lebih menarik lagi kalau misalnya Bapak Ibu bisa lebih mengkombinasikan lagi efek-efeknya. Nah, demikian Bapak Ibu tentang pengelolaan shape ya. Dan saya berharap sih ini bisa menambah pengetahuan Bapak Ibu dan juga bisa nanti digunakan untuk pengelolaan slide presentasinya Bapak Ibu sendiri. Nah, jika misalnya 7 langkah custom shape profesional di PowerPoint ini bisa menjadikan slide presentasi Bapak Ibu memikat hati siapapun begitu ya. Dan jika merasa ini penting untuk dibagikan, silakan boleh di-share ke siapapun ya. Boleh ke teman atau saudara atau siapapun begitu, atau juga mungkin murid-murid jika Bapak Ibu adalah seorang guru atau juga dosen begitu ya. Dan jika Bapak Ibu, adik-adik dan juga teman-teman merasa terbeban untuk mendukung saya untuk pengembangan channel ini, boleh mendukung saya dengan mensubscribe channel saya ini. Demikian dan tetap semangat.